Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau dalam kajian subuh Rabu Riyadhus Shalihin di setiap masjid musola di Jalan Kamboja, Rimbo Panjang. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara meminta maaf kepada suami yang sudah meninggal? Apakah orang yang meninggal itu mati seperti matinya kayu nih? Orang menganggap kalau sudah meninggal tak bisa minta maaf lagi. Kenapa? Karena sudah mati. Kita tak pernah mati. Di alam roh kita hidup. Masuk ke alam rahim, hidup. Masuk ke alam dunia, hidup. Masuk ke alam barzah, hidup. Masuk ke alam akhirat, surga neraka, hidup. Tak pernah mati. Bedanya, kalau masih hidup di dunia, ada responnya. Bang, maafkan aku ya. Iya, kata dia. Kalau udah mati, itu aja bedanya. Kalau udah mati, kita tetap minta maaf. Maafkan aku ya bang. Dia tak menjawab. Kalau dia menjawab, kita pula yang mati. Jadi tetap minta maaf. Orang dia mendengar kok. Mana dalilnya orang mati itu mendengar? Sumur tempat membuang jenazah Abu Jahal, Abu Lahab. Datang Nabi ke situ. Qad wajadtu ma fa'ala rabbi haqqa, hal wajadtum ma fa'ala rabbukum haqqa, kata Nabi. Aku sudah mendapati apa yang dijanjikan Tuhanku ternyata benar. Apakah kamu sudah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kamu? Antum ziarah ke makam koruptor. Terus antum bilang sama dia, wajadtu ma fa'ala rabbi haqqa, hal wajadtum ma fa'ala rabbukum haqqa. Hai koruptor-koruptor, aku sudah mendapatkan janji Allah padaku. Apakah kalian sudah dapat? Kalau tak ada, dia kenapa Nabi ngomong? Dalil kedua, waktu ziarah ke kubur. Itulah enaknya tinggal di Jalan Kamboja ini. Satu hari berapa kali kita ziarah kubur. Saya kalau mau keluar, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu lakumul afiyah. Pas mau masuk, assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin. Keselamatan untuk kamu wahai penghuni kubur. Untuk apa doa selamat kalau orangnya tak ada? Itu menunjukkan mereka ada. Tak mungkin yang didoakan itu batu nisan. Tak mungkin yang didoakan itu bulu, bambu yang ada tumbuh di situ. Yang didoakan itu ada. Cuman bedanya orang hidup merespon, orang mati tak merespon. Malah kadang-kadang orang mati merespon, yang hidup tak merespon. Orang mati itu bisa datang melalui mimpi. Kumaafkan semua dosa-dosamu. Kalau mau baca kitab yang paling banyak tentang manamat, manam tidur, manamat tentang mimpi-mimpi, nama kitabnya Ruh, sudah diterjemahkan bahasa Indonesia ROH, Roh. Nama penulisnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Bermimpilah ulama, berjumpa dengan ulama. Macam mana keadaan kau di sana? Aku dibawa burung-burung surga terbang hinggap ke lampu-lampunya. Bermimpi seorang ulama, berjumpa dia dengan kawannya suatu malam. Kata kawannya dalam mimpi itu, tolong kau datang ke rumahku, pergi ke dapur, di situ ada tembikar dari tanah liat, di dalamnya ada emas, tolong bayarkan hutang. Kesimpulan, didatangi kesimpulan, betul ada hutang si anu? Iya. Pergi ke dapurnya, ada emas di situ. Itu menunjukkan orang hidup sama orang mati masih berkomunikasi. Tapi tak bisa di request.
Itu aja bedanya. Kalau yang di request pakai lilin, jelangkung, itu yang datang bukan rohnya, itu jin qarin. Bukan roh. Roh manusia tak bisa dipanggil. Jangan nanti antum merasa saya sudah mati, antum panggil roh saya. Dan cari keranjang arang. Ini bukan lilin. Datang suara, pas macam suara saya. Itu bukan roh saya. Itu jin qarin. Jin qarin yang ikut waktu lahir orang, ikut dia satu jin. Qarin artinya selalu bersama. Mati orang, dia tetap hidup. Coba umur jin lebih panjang. Kenapa panjang umurnya Pak Ustadz? Dia tak kena diabetes. Dia tak kena serangan jantung. Orang sekarang bertanya yang tidak-tidak aja. Maka jawaban kita pun yang iya-iya aja. Iya lah, bertanya kenapa umur dia panjang. Panjang umur dia. Bisa dia masuk ke badan manusia, berubah suara orang itu macam suara, bisa pakai bahasa yang bukan bahasa dia. Nah, maka disangka orang itu roh. Roh tak bisa dipanggil-panggil. Dulu di Prancis ada tradisi memanggil roh. Waktu itu ulama dari Mesir karena berkelahi sama raja pergi ke Mesir. Namanya Syekh Muhammad Abduh, meninggal tahun 1905, yang mendirikan Universitas Kairo. Pernah jadi mufti Mesir karena berkonflik dengan raja, lari ke Prancis. Berdua sama Syekh Jamaluddin Al-Afghani. Sampai di sana ada tradisi orang di Prancis waktu itu manggil roh. Jadi rupanya 100 tahun orang Prancis itu pun masih main jelangkung juga. Datang Syekh Muhammad Abduh. Ditawari orang tuh, Muhammad Abduh mau minta roh siapa? Kata Syekh Muhammad Abduh, tolong panggilkan roh Nabi Isa. Aku mau nanya sama dia, apa betul dia mati disalib? Kata mereka, roh yang VVIP nggak bisa. Ini nggak bisa. Orang kalau cerdas, dia tak perlu macam-macam untuk membantah. Simpel aja. Bumerang namanya. Senjata orang itu dipakai. Ada sebuah seminar tentang menyatakan apakah Syiah sudah ada di zaman Nabi. Narasumbernya Ahmad Dedat. Datang dia, dibawanya sepatunya, diletakkannya di meja. Meja narasumber, sepatu letakkan. Tanya sama panitia, kenapa Tuan Syekh letak batu sini? Saya mendengar ada orang ngomong katanya Syiah di zaman Nabi itu suka nyuri sendal. Mana ada Syiah zaman Nabi? Oh, udah selesai ya. Kan itu inti seminarnya. Jadi meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal, kita tetap minta maaf. Maafkan saya. Masalah dia memaafkan tak memaafkan bukan urusan kita. Kepada orang hidup pun juga begitu. Yang penting kita minta maaf. Dia memaafkan tak memaafkan itu urusan dia. Urusan kita adalah minta maaf. Tapi jangan semua yang ada di pikiran kita itu kita cakapkan. Maksud saya datang kita bilang, aku minta maaf sama kau ya. Masalah kau maafkan tak maafkan itu bukan urusanku. Makin mengamuk lah dia. Kita kalau minta maaf itu urus urusan kita, jangan urus urusan dia. Kita minta maaf kalau terkait masalah hutang bayar. Nah, setelah itu terserah dia. Mau dia maafkan atau tidak, itu urusan dia. Jangan urus urusan kita. Kalau ziarah kita ke kubur cemana? Pertama ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Habis itu baca yang 10 tadi. Istighfar, Fatihah, Qul huwallah, Al-Falaq, An-Nas, Al-Baqarah pangkal sampai wa alaikumul muflihun, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, salawat, la ilaha illallah.
Ya Allah, sampaikanlah yang kubaca ini kepada almarhum. Hai Fulan bin Fulan, aku banyak silap salah, maafkan segala silap salah. Allahumma afirlahu warhamhu wa'afihi wa'afihi. Pada saat almarhum suami sakit, belum sempat minta maaf kepada suami, kepada ayah, kepada ibu, kepada abang, kepada adik, kepada saudara. Cuman beda alam. Kita alam dunia, dia alam barzakh. Barzakh itu artinya pemisah. Ini dunia, ini akhirat. Ini akhirat, ini dunia. Kita ini tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Dan dia pun belum disebut akhirat karena dunia masih ada. Pemisah antara akhirat dengan dunia namanya barzakh. Barzakh itu pemisah. Ini air sungai Siak. Ini air laut Selat Malaka. Air laut ini tak masuk ke darat, air darat ini tak masuk ke laut. Ada pemisahnya, maka tak asin air sungai Siak ini. Kalau tak ada pemisah masuk kemari asin lah, ini semua mati kita. Pemisahnya itu namanya barzakh. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Antara air laut dan air tawar ini ada barzakh, sehingga yang itu tak masuk kemari. Fabi ayyi ala'i rabbikuma, namanya alam barzakh. Dia pindah ke alam barzakh. Lebih lama di alam barzakh apa di alam dunia? Lebih lama di alam barzakh. Pergi kita ke Kuntu, tengok sebelah kanan sebelum jembatan. Syekh apa? Burhanuddin Kuntu. 1111 1111. Berarti sekarang udah 2024. Sudah lebih 1000 tahun. 1000 tahun. Berarti di alam barzakh. Imam Al-Ghazali meninggal 505. Sekarang sudah 1445. Imam Syafi'i, Imam Nawawi 676. Sekarang udah 1445. Berapa lama di alam barzakh? Pikirkanlah apa yang mengalir selama ribuan tahun. Imam Nawawi, tidak pernah dunia ini kosong dari orang baca kitab Riyadhus Shalihin. Memang dia tak ada anak, dia tak menikah, tak ada anaknya. Waladun sholihun tak ada. Tapi kitab Riyadhus Shalihin dibaca orang seluruh dunia. Pikirkan apa yang mengalir selama di alam barzakh. Karena di alam barzakh jauh lebih lama daripada di sini. Apa hukum orang berobat ke dukun tapi memintanya sama Allah? Dukun musyrik. Musyrik itu mempersekutukan Allah. Sekutu artinya Amerika, Inggris, Belanda, sekutu. Belanda kembali ke Indonesia dibonceng oleh sekutu. Sekutu artinya beramai-ramai. Maka Allah tak ada sekutu, karena dia satu saja. Slogan negara Malaysia, bersekutu tambah mutu. Kalau kita bersama-sama, Allah tak bersama-sama, orang dia sendirian, wahdaniyah, qul huwallahu ahad. Sedangkan orang yang musyrik, ditambahkannya selain Allah itu ada dukun, ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal, ada Jibti, ada Tawud, ada Naham, ada Jembalang Tanah, ada setan, ada Memedit, ada Genderuwo. Maka orang yang meminta kepada selain Allah disebut dengan musyrik. Orang yang syirik amalnya gugur, mesti taubat. Betul, pertanyaan ini betul. Minta kepada Allah, tapi minta juga ke dukun, syirik. Lain asyrakta, kalau kau syirik, la yahbatanna amaluka, semua amalmu gugur. Tak boleh syirik. Makanya agama Islam ini datang untuk memerangi syirik.
Apakah Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak tahu Allah? Tahu dia tentang Allah. Bedanya apa? Dia masih menyembah selain Allah. Minta ke Lata, minta ke Uzza. Jadi kalau ada orang sekarang sholat juga, tapi minta dia ke pokok kayu, minta dia ke penunggu hutan, minta ke setan, minta ke penunggu laut, syirik. Karena ada kuasa selain Allah. Sedangkan kita la ilaha illallah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa pula kita minta kepada setan? Setan, tolong jangan ganggu kami ya setan. Nah, berarti kita minta kepada setan. Kalau kita tak pernah minta sama setan, kita mintanya sama Allah. A'udzu billah minasyaitan. Tak ada komunikasi kita dengan setan, tak pernah kita minta. Setan, ini ku kasih kau kepala ayam, jangan ganggu kami ya. Kambing lah kata setan. Mintanya sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan minta kepada makhluk. Apa hukumnya menjadi bazir? Bazir digaji, waktu ditangkap ada yang 3 juta, ada yang 5 juta, buat akun palsu, fake account. Semua yang menyerang saya itu kalau ditengok akunnya, pas dicek, follower, nol, posting, nol, akun baru. Memang digaji untuk itu, untuk menyerang-nyerang Ustaz. Lain posting kita, lain serang. Bagi saya tak pernah marah. Bagi saya, ya syukurlah ada kita. Kalau tak ada kita, apa kerja dia kan? Kan kasihan, apa makan dia? Anak dia mau sekolah, bini dia mau belanja. Kalau tak ada saya, apalah kerja orang itu? Saya ini menciptakan lapangan kerja. Ini saya biarkan aja, mana pernah saya balas. Haram. Innallaha tayyibun. Allah Maha Suci, la yaqbalu illa tayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Antum dapat videonya kan? Yang ini udah cair dari ini udah cair dari ini, udah kan? Gimana kami? Udah cair gitu. Cair, ini cair dari ini. Pecah kongsi karena Tuhan udah pecah 2, ini dapat cair dari sini. Nah, ini pun berkelahi. Pecah 2, pecah kongsi karena Tuhan sudah 2, yang ini menyerang ini, lupa orang itu nyerang saya. Itu maka kemarin saya naik motor lagi ke Harau tuh biar supaya seranglah kuy, seranglah. Baru orang tuh agak ingat sedikit, serang. Ketika masuk masjid ada 2 orang yang sedang sholat berjamaah. Kalau kita mau ikut bagaimana caranya? Apakah kita tepuk pundak makmumnya atau bagaimana? Ada 1 orang sholat, lalu kemudian ada makmumnya berdua. Kita tinggal berdiri saja. Orang ini berdiri. Minta tolong berdiri. Itu menjadi imam. Terus kalau berdua laki-laki kan makmumnya di samping. Kita berdirikan di samping. Kemudian datang orang ketiga, mau menjadi makmum. Macam mana cara antum mau menjadi makmum? Antum berdiri di belakang imam. Berdiri di belakang imam. Antum kasih tahu sama makmum di belakang, biar mundur dia ke belakang. Mundur antum ke belakang. Salat berjamaah. Begitulah caranya salat berjamaah. Antum kuat. Karena dari awal memang udah kuat suaranya, hanya untuk ngasih tahu stop. Karena kalau antum cuma berdiri aja di belakang, ini kan tak tahu belakang ini
Apalagi kalau sholat dia pejam mata. Begitulah dulu kalau nampak nanti orang sholat. Itu hanya ada dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki tak mau dia ikut itu. Karena dia tak tahu orang berdua entah sholat asar atau sholat zuhur. Masuk ke masjid siang, nampak orang berdua, kan tak tahu sholat zuhur apa dia sholat asar. Dalam mazhab Maliki, imam sama makmum mesti sama sholatnya. Kalau mazhab Syafi'i tidak. Imam tahiyatul masjid pun bisa antum jadi mau. Imam ba'diyah pun bisa. Ada orang sholat, antum ikut di belakang, antum kasih tahu, sholat. Selesai salam, dia bilang, Pak, saya itu tadi tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid sholat apa? Sholat sunat. Ternyata yang ikut di belakang sholat zuhur. Sholat apa? Sholat wajib. Apa hukumnya imam sholat sunat, makmumnya sholat wajib? Kata mazhab Maliki tak ada hadisnya. Imam Malik ahli hadis. Tidak ada hadisnya imam sholat sunat, makmum sholat wajib. Cari mana hadisnya? Tak ada. Kata mazhab Maliki. Maka mazhab Maliki tak boleh. Kalau tak jelas imamnya sholat apa, tak sama, tak bisa. Kata mazhab Syafi'i ada. Ada hadisnya. Kata mazhab Maliki, mana hadisnya? Kata mazhab Syafi'i, hadisnya adalah waktu Nabi sholat sama sahabat. Selesai sholat, Nabi pulang ke rumah. Sahabatnya duduk di masjid. Tak berapa lama datang orang kampungnya. Kata orang kampungnya, kau kan sahabat Nabi dekat. Kami ngambil berkah. Kaulah jadi imam kami. Sholat sahabat nih sekali lagi. Sahabat jadi imam, orang kampungnya jadi makmum. Pertanyaannya, sholat sahabat yang kedua ini sholat apa? Sunat. Sholat orang kampungnya wajib. Ada apa tak ada hadisnya? Ada. Itulah maka mazhab Syafi'i itu lebih kuat dalam bidang pengambilan hukum fikih. Bisa tertangkapnya karena hadis yang dia pahami bukan tekstual. Kalau mau dicari hadis imam sholat sunat, makmum sholat wajib, sampai mati tak ketemu hadisnya. Bukalah satu-satu saja. Karena itu bukan teks, itu pemahaman terhadap teks. Dalil kedua, salat khauf. Khauf artinya takut. Nabi jadi imam. Makmumnya dua baris. Baris yang pertama salat, baris yang kedua di belakang megang tombak untuk menjaga takut musuh datang mana. Selesai salat salam, baris yang pertama mundur ke belakang, baris yang belakang maju ke depan, imamnya tetap Nabi. Pertanyaannya, Nabi sholat berapa kali? 2 kali. Sholat yang pertama sholat apa? Wajib. Yang kedua? Sunat. Antum kalau sholat zuhur 2 kali, sholat yang pertama itu wajib, yang kedua itu sunat. Itulah dalil imam sholat sunat, makmumnya sholat wajib, sah apa tak sah? Sah. Mazhab Syafi'i itu. Jelas? Misalnya ada yang menjamin saya modal 10 juta. Kemudian bagi yang kasih modal itu per bulan 300.000. Selama setahun untungnya bagi yang pinjamkan modal 3.600.000. Tambah modal yang dia kasih 10 juta. Jadi 13.600.000. Apakah itu berdosa? Berdosa atau tak berdosa? Di mana letak dosanya? Letak dosanya itu adalah ketika dia bilang, kupinjamkan kau 10 juta, bayar sebulan 300.000, untung tak untung pokoknya aku dapat 300.000 sebulan. Itu namanya riba. Tapi kalau dalam perjanjiannya,
kupinjamkan kau modal 10 juta, kau pakai untuk tanam melon, atau ternak lele, atau ternak puyuh, nanti kalau untung, kita bagi. Kalau rugi, kita tanggung bersama. Itu namanya mudharabah, bagi hasil. Kalau yang pertama tadi, aku tak mau tahu, kau mau untung, kau mau buntung, pokoknya aku tetap dapat 300.000. Jadi di mana letak ekonomi syariah bedanya dengan konvensional? Akhlak. Antum kalau punya duit 10.000, 10 juta, duit itu jangan antum simpan. Antum investasikan. Antum pensiun, dapat duit 100 juta. Antum letakkan di bank. Bank konvensional. Untung tak untung, rugi tak rugi, pokoknya tiap bulan antum dapat bunga 1 juta. Beda kalau duit itu antum mudharabah, antum bagi hasil. Pertama, membuka lapangan kerja. Kumpulkan anak muda 2 orang. Anak muda, ya, saya ada modal nih 100 juta. Kalian bisa buat apa? Kami bisa ternak puyuh, Pak. Ah, ternak puyuh, buat perjanjian. Pertama, buka lapangan kerja. Yang kedua, silaturahim antum. Selama ini antum di rumah aja, yang antum kenal cuman Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt. Sekarang antum punya kenalan anak muda 3 orang. Silaturahim terjalin, ada kontak sesama manusia, bangkit semangat. Yang ketiga, doa antum lebih khusyuk dari sebelumnya. Setiap malam antum bangun tahajud dan berdoa kepada Allah, ya Allah, berhasillah ternak puyuh orang. Karena kalau tak berhasil, hilang duit antum. Bangkit adrenalin. Yang keempat, setiap antum jumpa orang, jumpa pakar pertanian dari IPB, jumpa dokter dari Papertapet, Fakultas Pertanian dan Peternakan. Antum tanya, Bapak dari Papertapet? Iya. Tahu ilmu tentang ternak? Tahu. Antum linkkan dengan anak muda. Assalamualaikum anak muda, ya bisa datang sebentar? Mau ku kenal kalian sama pakar Papertapet ini tentang ternak puyuh. Tersambung silatu. Itulah makna ekonomi syariah. Kalau ekonomi konvensional, ku kasih kau 10, aku tak mau tahu. Pokoknya aku dapat transferan 300 sebulan. Itulah riba. Tertangkap antum di mana letak bagusnya ekonomi syariah? Pada akhlak. Asal lewat antum di kandang puyuhnya itu antum baca Al-Fatihah. Ya Allah, sehatkan puyuh-puyuhnya. Asal antum dengar suara petir menggelegar, bangun antum, teringat antum puyuh itu. Kalau sampai puyuh ini terkejut, dia tak mau bertelur. Kalau sampai puyuh ini terkejut, dia tak mau kawin. Jadi orang yang tak mau kawin itu karena makanya kandang puyuh tak boleh dekat airport. Karena terkejut dia mendengar suara pesawat. Apalagi di dekat lapangan angkatan udara. Tak boleh, ternak ayam tak boleh. Satu kandang ayam itu tak mau kawin, tak mau bertelur. Jamaah kita dulu buka ternak ayam. Tanya, tak berkembang Ustaz, kenapa? Terkejut ayam. Bagaimana nikahnya orang yang tunawicara? Orang yang tunawicara nikahnya pakai tulisan. Kalau dia bisa menulis. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, kata si bapak perempuan. Kata dia, pakai bahasa isyarat. Ada bahasa isyarat yang disepakati semua orang. Atau dia pakai tulisan. Saya terima. Dia tak diwakilkan ke orang lain. Pakai bahasa isyarat yang disepakati semua orang, bukan dia khusus saja, atau pakai tulisan, menunjukkan bahwa dia qabul, karena ijab sudah ada, tinggal qabul. Dia hanya bilang qabiltu, zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an, kunikahkan engkau, dalam bahasa Arab singkat aja, zawwajtuka bi ibnati bil
khatim min zahab, kunikahkan engkau dengan anak perempuan dengan cincin emas. Antum tinggal jawab qabiltu, qabiltu tazwijaha wa nikah. Yang panjang itu bahasa kita, aku terima nikah, dan ulang lagi. Banyak drama aja. Saya punya tetangga dulu masih tegur sapa sama dia. Ternyata dia sering ngomongin kami sama tetangga yang lain. Dengan omongan yang tidak enak. Merendahkan, menjelekkan. Setelah dia bertengkar dengan tetangga sebelah, maka terbongkarlah perangainya. Setelah saya tahu perbuatannya, saya tak menegur sapa dia lagi. Dan sikap saya ini salah, Pak Ustadz. Kalau putus silaturahim, tak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau putus silaturahim, putus hubungan dengan Allah. Kalau putus silaturahim, rahmat tak turun. Tak boleh putus silaturahim. Lalu kalau kita digitukan orang, kita hanya menjaga jarak, tapi putus. Kalau ada orang yang kalau kita dekat dengan dia, kita teraniaya, maka kita hanya menjaga jarak, tapi bukan putus. Saya berhubungan dengan orang-orang yang terkait dengan saya. Masalah jadwal, masalah pondok, masalah. Adapun orang yang tak ada hubungan kait, saya tak putus hubungan. Saya tetap sambung hubungan. Cuman tidak seintens. Komunikasinya tidak sebanyak. Jadi dengan tetangga, dengan kawan, dengan sahabat, kita tetap hubungan baik. Tapi kalau kita hubungan baik dengan orang ini terlalu rapat, terlalu erat, terlalu dekat, kita teraniaya. Teraniaya karena sifatnya, karena ghibahnya, karena cakapnya, karena minjam duitnya. Menyelamatkan dia dan menyelamatkan kita. Tapi untuk putus silaturahim itu beban psikologis. Pertama, antum kalau megang handphone selalu mencari, takut salah kirim WA. Misalnya ada nama Ari 5. Ari Untung, Ari ini, Ari. Ada mesti satu buat antum, Ari putus. Karena takut salah kirim. Kalau jumpa di masjid, mesti waspada. Takut salah sholat dekat dia. Jadi menyiksa pikiran itu. Menyiapkan sekian energi ke otak untuk memusuhi orang. Kan letih itu, lelah. Saya tak pernah memusuhi orang. Karena letih, lelah itu memusuhi orang. Tapi menjaga jarak untuk beberapa orang, ada saya lakukan. Karena kalau terlalu dekat, dia teraniaya, atau saya akan teraniaya. Kita jaga jarak. Tapi untuk putus tak boleh. Apalagi sampai mau ngamuk. Mengamuk itu berapa urat saraf antum putus? Ngamuk, emosi, keluar sumpah serapah, caci maki. Menurut antum yang mengamuk, antum ditakuti orang. Padahal orang yang nengok lucu. Antum waktu mengamuk itu merasa udah hebat betul. Padahal bagi yang nengok, dia nanti, udah kurus ngamuk-ngamuk. Apalagi orang yang mengamuk depan orang banyak. Depan orang ramai itu, ngamuk. Dia mau menunjukkan dia hebat. Kalau mengamuk berdua, datangnya dia berdua. Kawat gini lagi, pijak batang leher. Depan orang banyak. Dan depan orang banyak, antum hanya sedang merasa mengangkat diri. Padahal orang yang nengok biasa. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah.